Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 25 Maret 2023 merupakan Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Sekali lagi Kau beri kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami umat Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, mengenang Bunda Maria yang menjawab panggilan-Mu dan memberikan diri bagi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon agar kami mampu meneladani Santa Perawan Maria yang membuka hati terhadap rahmat-Mu, membaktikan hidup dengan penuh syukur kepada-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 7, ayat 10 sampai dengan 14, dilanjutkan bab 8 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu.
kabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu ku bicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak ku diamkan, tapi ku wartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Ibrani bab 10 ayat 4 sampai dengan 10. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan. Lihatlah, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Per Mariam ad Jesum, kepada Yesus melalui Maria. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang mengasihi dan dikasihi Allah. Kehamilan adalah berita bahagia yang ingin segera dibagikan kepada suami. Ada beragam cara untuk menyampaikannya. Bisa dikatakan langsung, misalnya saat sedang bersantai dan dengan tenang namun penuh kebahagiaan, kita mengatakan, "Aku rasa kamu bisa menjadi seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab dalam waktu 7 bulan lagi." Atau dengan bahasa isyarat, yakni dengan membeli baju dan sepatu bayi, membungkusnya dengan cantik, lengkap dengan kartu berisi tulisan Father to be. Ketika hadiah itu diberikan kepada suami atau pasangan Anda, tentu tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari apa yang terjadi. Keterkejutan yang penuh sukacita akan memancar di wajahnya. Hal itu berbeda dengan pengalaman Bunda Maria ketika malaikat Gabriel datang mengunjunginya, seperti yang kita dengar dalam Injil Lukas hari ini. Kehadiran Yesus di rahim Maria sangat mengejutkannya, sekaligus membuat Maria takut. Ia belum menikah dengan Yusuf, tunangannya. Setelah memperoleh penjelasan malaikat Gabriel dan terdorong oleh imannya yang kuat kepada Allah Sang Pencipta, Maria dengan tenang berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan jawaban itu, Maria memasrahkan diri beserta segala perkara yang akan dihadapinya kepada kehendak Tuhan. Atas kesediaan Maria untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah untuk menebus dosa manusia ini, maka di tengah masa puasa dan mati raga dalam masa Prapaskah, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Kabar Sukacita
suatu pesta untuk menghormati inkarnasi Yesus dalam rahim perawan Maria. Ibu bapak, saudari, saudara, dan rekan-rekan muda yang mengasihi dan dikasihi Allah, penunjukan Maria sebagai Bunda Sang Penebus bukanlah perkara yang mudah untuk diterima begitu saja. Karena penerimaan Maria itu mengandung konsekuensi pertanggungjawaban kepada orang lain, baik kepada calon suaminya Yusuf maupun keluarga dan masyarakat beserta segala peraturan yang berlaku saat itu. Namun sikap Maria yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi dan tidak takut akan badai kehidupan yang akan menimpanya, membuat ia berada dalam pemeliharaan Allah yang melalui ketulusan Yusuf yang juga patuh dan setia kepada Allah, mereka dapat melalui segala cobaan. Kita pun tak jarang, bahkan mungkin seringkali dihadapkan pada beragam situasi sulit dan menyakitkan yang menimbulkan badai emosi di dalam diri kita. Bila itu terjadi, apa yang akan muncul? Kemarahankah? Ketakutan? Atau kecemasan? Atau menjadi pemicu yang justru menjauhkan kita dari Tuhan? Nah, kiranya sudah pantas dan selayaknya lah bila kita meneladani Maria, bercermin kepada Bunda yang selalu beriman dan penuh kerendahan hati, menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Tuhan. Semoga dengan demikian, kita menjadi alat yang pantas untuk membawa dan menghadirkan Sang Penyelamat di tengah dunia dan di mana saja kita berada. Mari meneladani Maria yang berani, bersikap setia, dan menyediakan diri sebagai alat yang digunakan Tuhan untuk karyanya, agar kita pun bisa berelasi dekat dengan putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Sang Pencipta, dalam sabdamu yang kami dengar pada hari ini, Maria memperlihatkan kepasrahan, kesetiaan, dan ketaatan kepadamu dalam segala rencana dan kehendak-Mu. Semoga kami pun dengan kehendak bebas dan kesadaran kami, dalam suka dan duka, dalam keadaan apapun, mau dan berani meneladani Maria, bekerja sama denganmu, serta taat kepada rencanamu, meski kadang kami tidak mengerti. Semoga kami senantiasa dengan tulus berusaha mengikuti sikap Maria yang mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan meneladani Maria, kami ingin bisa berelasi dekat denganmu, karena kami hendak menyerahkan diri kami kepadamu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.